Selamat datang Diary Podcast Bincang Ngopi. Cangkir kopi panas dengan 1000 cerita dan inspirasi. Bersama saya, Christian Bagus Anggoro. Stay tune dan selamat mendengarkan. Hai sahabat Bincang Ngopi, jumpa lagi bersama saya Christian Bagus Anggoro sebagai sahabat ngopi kalian. And welcome back to this channel, podcast Bincang Ngopi tentunya. So kawan-kawan, sahabat Bincang Ngopi, tentunya di video kali ini kita mau enjoy, asik aja membahas sesuatu tentang kopi ya. Biasanya kan di podcast Bincang Ngopi yang ada di YouTube kita ngebahas soal musik. Di antara music lovers dan juga ngopi lovers, kita jadikan satu di dalam suara podcast Bincang Ngopi, di mana kita enjoy ngopi, kita juga enjoy mendengarkan musik bersama saya sebagai host kalian. Nah, guys, di video kali ini aku kemarin sekitar seminggu yang lalu kalau nggak salah, ada salah satu pendengar podcast Bincang Ngopi mengirimkan saya WhatsApp. Doi nanya, Om Bagus, gimana sih caranya ketika saya mau buat yang namanya cold brew? Buat cold brew yang baik dan benar itu seperti apa sih? Nah, jadi kawan-kawan, di video kali ini saya ingin memberitahu sama kawan-kawan, menunjukkan bagaimana caranya menciptakan atau membuat cold brew ya, ala Bincang Ngopi pastinya. Karena pilihan untuk membuat cold brew itu sangat beragam. Ada banyak metode, ada yang immerse, ada yang pakai filter, ada yang di drip, ditetes, ada banyak metode. Tapi di video kali ini saya tentunya ingin menunjukkan dengan cara yang simple. Dengan cara yang simple pastinya semua kawan-kawan bisa lebih memahami, bisa lebih mengerti, dan bisa lebih gampang menerapkan dimanapun kalian berada. Di rumah, di kantor, atau kalian mau berpergian ya, camping, atau melakukan aktivitas outdoor lainnya sambil bawa cold brew, tentunya kita bisa menikmati kopi yang nikmat sambil enjoy vibes yang ada di sekitar kalian. Jangan kemana-mana, tonton video ini sampai habis. Tentunya di video kali ini saya ingin menunjukkan kawan-kawan membuat cold brew, khususnya buat para pendengar yang sempat bertanya sama saya bagaimana sih caranya membuat cold brew ya. Saya sih dari dulu hingga saat sekarang, kalau yang simpel-simpel aja, buat cold brew itu diminum sendiri atau untuk pemberian sama kawan kan jumlahnya nggak banyak ya. Kadang-kadang ada yang 500 ml, ada yang 1 liter. Saya sih nyetoknya di tempat ini untuk cold brew. Aslinya ini cold brew ya, sesuatu yang dibuat menggunakan metode seduh dengan air yang suhu ruangan atau suhu dingin. Ada banyak metode cold brew tentunya, ada yang menggunakan air dingin, ada yang menggunakan air dengan suhu ruangan. Nah, alat untuk membuat cold brew, saya sih pakainya toples seperti ini. Buat anak-anak kita yang kelahiran di tahun 90-an sudah tahu nih, biasanya toples seperti ini dipakai untuk apa. Kalau di zaman saya sih, toples ini dipakai untuk berjualan permen karet warna-warni ya, kalau nggak familiar nih kalian semua, barangnya seperti ini. Saya pakai toples seperti ini karena cuman adanya ini. Untuk teman-teman bisa memaksimalkan dengan peralatan yang ada di rumah, bisa menggunakan apa saja. Kalau kalian lihat barang yang nganggur tapi cocok untuk dipakai, teman-teman bisa pakai itu dulu terlebih dahulu sebelum mengupgrade menggunakan alat-alat yang kita beli lebih mahal gitu. Kalau buat cold brew yang immerse, ada yang menggunakan alat-alat khusus ya, ada yang dijual dengan harga-harga tertentu. Tentunya mengeluarkan kocek lagi, mengeluarkan dana investasi lagi untuk membeli sesuatu yang kadang-kadang kita cuma kepingin aja pakai di awal, belum tentu kita benar-benar menggunakan seterusnya. Nah, saya sih dulu berpikiran seperti itu karena saya nggak mau mengeluarkan dana untuk membeli peralatan yang lebih mahal, jadi saya pakai peralatan yang apa aja yang ada dulu di tempat saya. Tentunya dengan menggunakan toples seperti ini. Nah, jadi kawan-kawan, ini cold brew yang akan kita pakai benar-benar metodenya immerse. Metode immerse itu metode yang direndam bubuk kopinya. Jadi di video ini saya akan menunjukkan kawan-kawan airnya berapa, lalu kita pakai biji kopi apa, berapa gram. Tentunya kita akan kupas tuntas ya, kupas tuntas. Kita akan sharing untuk membuat minuman demi kita sendiri di rumah ya, nyaman kita ngopi, tentunya buat
teman-teman dari podcast Bincang Ngopi, kalian bisa buat kopi kalian sendiri, cold brew kalian sendiri di rumah dengan pilihan kopi apa saja yang kalian suka, dari mana asalnya, originnya. Tentunya ketika kalian bisa menikmati kesendirian kalian di rumah sambil mendengarkan musik di podcast Bincang Ngopi, saya harap hari kalian makin berasa lebih happy lagi. So, let's start. Oke, kawan-kawan. Ini biji kopinya akan saya pakai 100 gram. Sudah saya timbang tadi. Kopinya saya pakai single origin dari Kintamani Bali tentunya. Kalau kalian mau mencari kopi dengan body yang lebih tebal, kalian bisa pilih origin dari mana, atau kalian bisa ngeblend kopi-kopi tertentu. Kopi Arabica versus Arabica, mungkin yang bodinya lebih tebal dari daerah mana, lalu dikombin dengan biji kopi dari mana lagi, dengan aromanya yang lebih menonjol. Jadi kalian bisa searching, bisa research bagaimana memblend sesuatu, ke arah mana sih yang kalian suka, dan ke arah mana sih customer kalian suka, atau kawan-kawan yang biasa datang ke tempat kalian ngopi, kalian bisa buat senang-senang ya. Artinya terus mencoba memblend sesuatu sampai benar-benar kita itu enjoy-nya di seperti apa, enjoy kopinya. Ada macam-macam metode, ada yang macam-macam blend juga, ada yang beragam metode roasting dari yang light, medium, medium dark sampai dark. Terus di blend dengan apa, tentunya cita rasanya berbeda. Beda kopi petaninya dari mana, beda juga roasterinya dari mana, beda cara seduhnya bagaimana. Rasa kopi yang walaupun kita beli dari source yang sama, terkadang hasilnya bisa sangat berbeda ya. Jadi don't worry, kita bisa menciptakan beragam rasa dari kopi-kopi pilihan kita, dan itu nggak mungkin sama dengan pilihan yang orang buat gitu. Jadi jangan khawatir, keistimewaan, keunikan cara kita memblend kopi kita sendiri itu akan menjadi signature yang kita pilih dan yang kita punya. Ini saya pilih ya, sudah saya pakai single origin aja lah dari Kintamani. Ini kopinya. Jadi kopinya seperti ini nih, gengs, kawan-kawan, sahabat Bincang Ngopi. 100 gram biji kopi dari Kintamani. Akan dibuat dengan cinta. Tuh, lihat tuh. Ini sih baru saya roasting sekitar 1 mingguan. Jadi tempat ini sudah sangat cocok sekali, sudah sangat menarik lah buat saya. Dengan toples seperti ini. Toples ini bisa menampung air 2 liter kurang lebih. Dan bubuk kopinya ini 100 gram yang akan saya pakai. Biasanya sih kalau kopi dengan body yang kuat, saya pakai airnya 2 liter. Dengan ground kopinya 100 gram aja tetap. Karena alasannya ya bodinya udah tebal banget si biji kopinya. So, sekarang kita akan grind dulu. Yuk. Nah, jadi kawan-kawan, grinder yang akan saya pakai itu yang ini. Saya ada 2 grinder di lokasi ini. Di tempat satunya saya ada grinder yang lebih besar. Hasilnya berbeda-beda ya, karena kalibrasi grindernya saya setting berbeda. Tapi di sini akan saya tunjukkan juga sama kawan-kawan grind size apa yang saya pakai untuk membuat cold brew. Ini bisa dipakai sih, konsistensinya bagus untuk yang kecil si Latina ini. Tapi sih prefernya kalau saya mau pakai untuk buat cold brew atau jumlah kopinya lebih banyak, ini saya pakai yang soft grinder seperti ini. Selain dia konsistensinya bagus, ukurannya seragam ya. Jadi ini sudah dipakai lama juga sama saya, dari ada kali 8 tahun atau 9 tahun ini grinder saya pakai, dan di maintenance dengan baik, hasilnya tetap prima. Nah, kalau settingannya di sini sih, kalau kalian masih bisa lihat nih, teman-teman bisa lihat, autofokusnya agak sedikit ngeblank dia nih. Ting ting. Oke. Ini ada jenisnya filter. Dia ada yang ground, coarse, ada yang medium to coarse, ada yang medium, ada yang ke arah espresso. Espresso yang bubuk banget ke fine ya, fine grinder ini di sini. Jadi di filter, saya pakainya di sini nih, di filter. Jadi untuk buat cold brew saya selalu terapkan yang di antara ke arah espresso dan di antara ke filter seperti ini. Di sini dia lebih ke kasar sih groundnya. Kalau di kasar saya butuh waktu yang lebih lama untuk buat cold brew-nya. Jadi saya pakai di sini. Nah,
Dia buat cold brew ini kan bermacam-macam ya kawan-kawan. Jadi ada yang 12 jam, ada yang 15 jam, ada yang 20 jam, 24 jam. Kalau saya sendiri sih karena ingin mencari body yang tebal, saya kadang-kadang tergantung kapasitas juga. Kalau cuma buatnya 1 liter sih 24 jam sudah cukup. Terkadang saya buat itu ada yang sampai 50 liter. Nah, kalau yang 50 liter itu bisa 3 hari atau 4 hari deh. Oke, sekarang kita coba grinder ya. Ini kita buka dulu hoopernya. Kita masukin. Yes. Ya. Lalu kita tutup. Oke. Kopi sudah ada, kita hidupin mesinnya. Oke, sudah itu coba kita grind. Jadi setelah kita grinder, ini coba deh teman-teman bisa lihat sedikit tampilannya, ukuran size-nya itu seperti apa. Nah, jadi seperti ini teman-teman. Kelihatan nggak sih? Kita rubah autofocusnya dulu ya. Oke. Jadi ukurannya seperti ini guys, kawan-kawan. Ini. Jadi kasarnya tuh seperti, dibilang seperti apa ya? Pasir pantai ya. Ukuran pasir pantai koral yang sudah tergerus oleh zaman ya. Atau yang sudah dirusak sama manusia-manusia yang ignore. Kalau suka diving, suka snorkeling, injak-injak koral, mereka hancur dan tergerus oleh zaman. Jadi ukurannya seperti ini. Seperti garam mungkin ya. Tapi sih ya sih seperti garam sih ukurannya. Ada juga yang seperti ini, tapi sih saya lebih enak bilang seperti ukuran pasir pantai aja. Nih, kalian bisa lihat nih, teman-teman bisa lihat ukurannya seperti ini. Oke. Mari kita lanjutkan ke brewing. Check this out. Ini toplesnya kita siapkan. Kopinya yang tadi sudah kita giling. Kopinya sih kita pakai kopi dari Gunung Mas tentunya. Roastingan saya sendiri. Ukurannya 100 gram seperti yang tadi sudah saya jelaskan. Ya tinggal dimasukin ke sini aja, lebih mudah. Oke. Setelah kita masukkan ukurannya segini, air. Lebih gampang sih nakarnya segini aja, lebih mudah buat saya. Takarannya nggak usah pakai timbangan, nggak usah pakai hal yang lainnya. Selalu metodenya saya pakai adalah ketika membuat 100 gram, airnya pasti 1500. Sudah saya takar seperti ini, ngepas banget. Nggak lebih, nggak kurang. Kalau sampai sini udah 1500 lebih lah. Biasanya sih kalau kita buat cold brew dengan 1500, finishnya itu tergantung ukuran ground coffee ya. Makin dia kecil, ukurannya makin fine, ngendep di dalam air lama, dia lebih pekat. Jadi ketika kita tuang pelan-pelan, bubuk kopinya nggak ikut masuk ke saringan ya. Kita nanti filter lagi 2 kali, biasanya sih saya pakai untuk tidak memasukkan bubuk-bubuk yang halus gitu. Nah, untuk itu saya sudah siapkan air, nggak perlu saya blend. Cukup 1 air aja, 1 merek gitu. Mereknya apa aja bebas. Mau kalian pakai merek Aqua dari mineral, mau pilih Cleo, atau mau pakai air minum yang non mineral, yang oksigen lah, banyak banget pilihannya, yang ada manis-manisnya juga bisa. Kalian coba aja satu-satu. Kopinya apa, airnya apa, metode brewingnya berapa lama, itu rasanya beda-beda. Jadi ketika saya di sini ingin memberitahu kawan-kawan podcast Bincang Kopi, tentunya ketika kalian asik-asik nih, kita nyeting sendiri, ibaratnya kita mau balap motor. Motornya itu kita sendiri yang mempersiapkan, spare partnya mau pakai apa, nyetingnya bagaimana, di cuaca seperti apa, kita akan menikmati riding di posisi apa, itu kalian sendiri yang menentukan. Jadi idealnya saya cuma menunjukkan cara membuatnya saja, tapi nggak mau mendikte
cara yang benar itu seperti ini. Kalian harus mencari resep kalian sendiri, apa yang kalian sukai, apa yang kalian minati, dan bagaimana nanti respon teman-teman yang kalian kasih ya. Mungkin saja kalian mulai mencoba berjualan, bagaimana cara respon customer kalian menilai produk yang sudah kalian buat. Apakah layak, apakah nikmat, apakah nggak enak, apa rasanya, bagaimana harganya, seperti apa. Itu baru kita masuk dalam fase research and develop lebih jauh lagi soal produk. Jika kita bicara sudah dagang, tentunya harus ada SOP-nya. Untuk yang mau bersenang-senang, ya caranya ya mari kita bersenang-senang saja tanpa harus merasa ada pressure, merasa harus kopiku kok begini ya, kok begitu ya, terus yang minum begini, jangan sakit hati, jangan baperan. Terutama tentunya di sini yang ingin saya sampaikan sama kawan-kawan, mari kita bersenang-senang membuat sesuatu untuk bisa kita nikmati sendiri dulu. Setelah itu nanti kita bisa enjoy sama kawan-kawan kita seperti bagaimana penerimaan mereka, ya sudah, kita serahkan saja kepada sang semesta. Iya. Tanpa panjang lebar ini nanti ngobrolnya kepanjangan. Caranya ya mari kita mulai. Yuk, kita mulai menuangkan airnya ke sini. Bagaimana prosesnya? Don't go anywhere. Oke. Jadi sudah kita grind, lalu kita sudah masukkan ke sini ke toplesnya. Kita masukkan air. Ini kita masukkannya perlahan aja ya teman-teman, setengah aja. Seperti ini. Oke. Nah, ini kita letakkan kembali. Setelah itu kita mengaduk. Saya sih pakainya dari bahan kayu ya untuk mengaduk ya. Kadang-kadang kalau pakai berbahan besi atau stainless mengandung aroma logam. Kadang-kadang saya kurang serk aja. Jadi itu tuh juga pilihan kalian sih. Pilihan teman-teman mau yang seperti apa. Ini kita aduk aja. Saya aduk sih cepet. Set. Oke. Lalu kita letakkan di sini dulu. Setelah itu ini kita lanjutkan masukkan air lagi sampai full deh. Tapi ini metodenya beda-beda sih ya. Bisa dipakai dengan metode sama seperti saya, atau kawan-kawan mau coba dengan pilihan kalian sendiri. Yang penting metodenya itu ya kurang lebih seperti ini deh. Saya sih sudah mencoba ini sejak 5 tahun ya. Sampai sekarang sih nggak pernah ada keluhan ya. Jadi setelah ini kita diamkan, kita tunggu selama 5 menit kurang lebih deh. 5 menit. Oke. Mari kita tunggu. Setelah 5 menit kita tunggu, tuh dia jadinya seperti itu. Cahayanya fin. Mungkin teman-teman bisa lihat. Tuh. Ini adalah kopi fresh berupa krema ya, dengan tumpukan ketebalan seperti ini. Tuh. Indah ya. Seperti gunung. Ini sudah 5 menit sih saya letakkan. Kalian bisa kebayang cium aromanya seperti apa. Oh, delicious. Nah, setelah 5 menit kan kita lanjutkan lagi mengaduk seperti ini tuh. Aromanya coklat. Oke. Kita aduk. Gunung meletus, gunung meletus. Kita aduk terus. Set. Kameranya jadi ikut goyang-goyang nih. Oke. Deal. Nah, ketika sudah seperti ini, bubuk kopinya kan sudah turun semua, udah ngumpul di sini. Ini airnya 1500 dengan gilingan size-nya tadi di medium coarse ya. Seukuran
kok syukuran bubuk, seukuran seperti garam yang besar-besar atau syukuran pasir pantai. Setelah kita aduk, kita tutup. Sudah. Ini nanti kita letakkan saja di sini. Pilihannya ya seperti ini kawan-kawan. Metode seperti ini kalian bisa diletakkan di suhu ruangan dimanapun ya, asal jangan terlalu lembab, biar enak aja, aromanya ada bau-bau tertentu nggak masuk ke dalam kopinya. Atau kalian pilihannya bisa masukkan di kulkas, simpan ini di kulkas, nanti bisa kalian buka setiap hari, mungkin di 12 jam kalian buka, kalian cicipin pakai sendok, rasanya seperti apa, perubahannya seperti apa sih. Kalau mau ada catatan, ketika kalian membuat, wajib dicatat juga. Jadi ketika dicatat, setiap 5 jam, itu rasanya seperti bagaimana. Setiap 5 jam dibuka lagi, dicoba. Nanti sampai ketemu mungkin 12 jam aja udah cukup. Kita sudah tahu patokannya rasanya seperti apa. Nah, jadi 12 jam dicoba, kalian bisa taruh di kulkas atau kalian bisa buat dua nih seperti ini. Kalian punya wadah, toples atau apapun, kalian bisa buat coba dua. Yang satu buatannya taruh di kulkas, yang satu taruh di suhu ruangan. Nah, rasanya seperti apa tuh nanti di setiap 5 jam. Atau kalian bisa buat 3 juga. Satu dengan menggunakan air dingin, taruhnya di kulkas juga. Atau buat 4, atau buat 5, atau buat 6. Apapun itu, selamat bersenang-senang. Coba. Never try, never know. Yang pasti ketika kalian ingin mendapatkan rasa tertentu, keunikan tertentu dalam setiap proses, pastikan kalian harus berani mencoba. Kita semua harus berani mencoba. Karena dengan mencoba, kita tahu sampai di mana tuh rasa yang nikmat buat kita sendiri. So, enjoy. Nah, kawan-kawan, ketika dia sudah turun semua, kita harus pastikan melihat lagi setelah berapa jam, ya mungkin 10 menit, mulai dari 5 menit, 10 menit, 15, 20, atau 30. Kita pastikan terus untuk mengaduk supaya tidak ada kopi lagi dari permukaannya. Tapi kita masukkan adukannya jangan sampai ke bawah ya. Nanti yang di bawah takutnya ground coffee yang sudah tertidur di bawah, di permukaan, di dasar, tidak naik lagi ke permukaan. Jadi kita aduknya bagian atasnya aja untuk menurunkan sisa-sisa ground coffee yang ringan ya, masih di atas, masih istilahnya terekstrak. Aromanya ini masih beraroma nati. Kalau saya sih mencium ya. Karena kita kan seduhnya dengan menggunakan air dengan suhu ruangan. Ini sudah tidak ada lagi sih sepertinya, akan kita cek lagi sebentar. Oke. Kita cek. Masih ada sedikit sih, tapi nggak apa-apa. Nanti dia akan turun lagi. Kita cek aja, benar-benar ground coffee-nya bisa sampai turun ya. Turun semua. Ini sih sudah turun semua. Berarti kita tinggal menantikan ground coffee-nya terekstrak. Nah, dalam metode cold brew, pastinya kan kita bisa menikmati dua sarana ya kawan-kawan. Ketika kita mau menikmati cold brew, saya sih biasanya ketika menggunakan metode seperti ini direndam dengan suhu ruangan, nantinya setelah selesai saya filter, saya botolin, terkadang saya masukkan di dalam kulkas sih. Ini bisa bertahan sekitar 1-3 bulan kawan-kawan. Jadi ketika kita tidak mencampurkan apa-apa ya, mencampurkan gula atau mencampurkan sirup atau mencampurkan susu, dia bisa bertahan sampai 3 bulan ketika kita meletakkan di dalam kulkas. Artinya ketika kita buka tutup, pasti ada penurunan rasa, pasti ada rasa yang berubah ya. Pastikan ketika kita mau meletakkan di kulkas, kita tahu jam konsumsi kopi kita dan berapa banyak konsumsi kopi kita dalam satu hari. Ada baiknya kita menggunakan botol yang kecil, ukurannya sama ya. Artinya ketika kita membuka botolnya, kalau bisa sih langsung habis kita konsumsi. Nanti stoknya kita masukkan di kulkas. Seperti apa banyaknya, seperti bagaimana kita nyimpan suhu kulkasnya. Ya suhunya yang biasa-biasa saja, suhunya nggak terlalu ekstrim kedinginan atau kita letakkan di luar terkena cahaya matahari malah cepat rusak ya. Apalagi kita wadahkan botol plastik. Kalau punya botol kaca itu lebih baik lagi di refill. Botol kaca yang ukuran 500 ml atau yang 1 liter. Tergantung lagi kembali kita menikmati maunya
berapa banyak ya. Maunya satu hari ngopi 3 kali, 4 kali, berapa banyak konsumsi kopi kita, berapa mili ya kita menghabiskan kopi satu hari. Ya, coba deh kalian buat jadwal peletakan untuk stok kalian. Kalau saya sih biasanya nyimpannya di botolan seperti ini nih, teman-teman. Botol kaca seperti ini. Kok botol kaca ya? Botol plastik. Jadi satu botol ini untuk satu kali konsumsi. Karena ini saya pakai konsumsi untuk pribadi, bukan untuk dijual atau bukan untuk tamu. Saya sih pakai lagi, jadi saya refill. Jadi beberapa kali refillnya, kalau 5 kali dia sudah nggak bagus, botolnya sudah nggak enak ya, baunya menetap di dalam. Saya biasanya langsung buang sih. Nah, jadi ini dia bisa dipakai refill berapa kali. Kalau saran saya sih kalau mau beli yang kaca ya. Saya punya yang kaca yang 1 literan. Itu untuk buka pasang ya, atau buka pasang. Buka tutup jadinya rasanya juga nggak masalah sih. Sampai sekarang saya coba dia bisa bertahan sampai 3 bulan juga walaupun saya buka tutup tidak ada penurunan. Metodenya tergantung kalian mau coba, karena biasanya kalau kita buat ini kan ada lemak-lemak ya seperti minyak-minyak kopi. Jadi setelah nanti selesai, sebelum kita botolin, untuk minyak-minyak kopinya tuh saya akan ambil gitu, saya akan singkirkan dengan menggunakan tisu. Supaya di dalam botol dia bisa maksimal untuk stay. Kadang-kadang minyak kopinya itu di dalam botol karena suhu ruangan, setelah itu nanti kita masukkan ke kulkas, dia ada perubahan suhu. Minyak kopi itu terkadang menjadi seperti buih-buih putih yang ada di permukaan botol ya. Kadang-kadang kalau yang nggak tahu, yang takut untuk minum itu dikira jamur. Nanti itu dikira ada sesuatu ya, kotoran yang menempel di dalam botol, takutnya nggak higienis ketika kita membuat kopi. Jadi banyak pikirannya yang nanti kita minum aja jadi pikirannya aneh-aneh ya. Lebih baik ya itu kadang saya dulu waktu saya buat cold brew seperti itu, saya bingung apa ya ini ya, apa ya? Saya kira jamur, saya kira itu sesuatu yang berbahaya, ternyata setelah saya pelajari lagi akhirnya saya memutuskan itu bukan berasal dari jamur. Itu minyak kopi yang masih melekat di bubuk kopi ya ketika kita buat seduh dengan air dingin. Di air panas pun terkadang juga dia masih ada. Itu menjadi seperti jamur ya, putih-putih di atas, tapi itu bukan jamur. Jadi kawan-kawan ketika kalian menciptakan cold brew, kalian buat cold brew di rumah, ketika itu terjadi, jangan khawatir, jangan takut, itu bukan jamur. Bedanya jamur dengan artinya ya, kayak ini nih, krema yang sudah tidak tercampur rata dari airnya, karena dia pakai air dingin ya, bukan air panas, akhirnya dia ya jadi kayak gumpalan-gumpalan gitu. Itu wajar sih kalau pakai metode yang immerse seperti ini, direndam berapa lama itu pasti ada aja gitu ketika kita meletakkan dalam kulkas. Ketika itu terjadi mungkin nanti jangan takut, jangan khawatir. Kalau kalian ragu ya kalian ambil aja, atau sebelum itu terjadi kalian bisa ya itu ambil minyak kopinya satu-satu di atas ya. Pakai tisu, pakai kayu nanti dililit sama tisu, mungkin kalian bisa ambil. Jangan pakai kapas atau apa ya, pakai tisu aja supaya mereka bisa tersaring. Atau pakai kertas filter dari kopi juga, nanti dia ketika kita filter lagi sekali 2 kali, kalau mau pakai keluarin biaya kita filter kertas, kita bisa pakai kertas filter V60, kita saring lagi minyaknya bisa nyangkut di situ. Kalau nggak mau mengeluarkan biaya lebih ya begitu caranya, pakai tisu. Kalau kalian mau nyaman dan cuek aja, bebas aja, ketika itu terjadi nanti ada di permukaan seperti buih-buih putih, ya kembali lagi seperti saya sebut tadi, jangan khawatir dan jangan ragu untuk menikmatinya, karena itu bukan jamur, itu bukan kotoran atau mold yang terjadi ketika diproses ekstrak. Dan serunya ketika kita menciptakan kopi cold brew dengan metode immerse, kita bisa menikmati dengan seduhan dingin pakai ice atau dengan seduhan panas. Kita nyetoknya di kulkas. Nanti kalau mau minum dingin tinggal kasih es batu, kasih susu, ya udah tinggal nikmatin aja. Dan ketika kita mau menikmati panas, kita bisa panaskan gitu teman-teman. Ketika kalian mau menciptakan dengan metode seduhan panas, kalian bisa beli teko kecil atau kalian bisa beli boiler kecil gitu, nanti dipanaskan lagi.
Kalian tinggal nikmati di cup kalian, kasih gula atau tidak. Yang pasti sama-sama ya nyaman aja ketika kita menikmati sesuatu yang enjoy gitu. Ya kan? Ya enggak? So, yuk kita lanjut ke proses berikutnya. Check this out. Karena ini sudah jadi, belum jadi sih, artinya sudah jadi dibuat. Saya sendiri selalu meletakkan di dalam sini. Kawan-kawan Bincang Ngopi, podcast Bincang Ngopi, ini alat yang sering saya pakai untuk membuat cold brew. Ini 50 liter. Yang ini 25 liter. Jadi kadang-kadang namanya kita buat orderan ya, ada pesanan untuk event-event, kita biasanya jualnya pakai jerigen 5 liter. Terkadang ada event party, ada ulang tahun, ada acara balap motor, acara kumpul-kumpul musisi, kita sediainnya pakai ini. Jadi sudah siap seduh dan siap diminum. Ini yang 25 liter kita buat pakai ini, 15 liter sih rata-rata. Kalau yang ini yang sekitar 50 liter. 50 liter kita buat. Ini air jadinya itu sekitar 40 liter ya, karena ngendap di sini. Di bawah kan ada ground kopinya. Jadi setelah kita selesai cold brew buat di sini selama 4 hari 3 harian, kita buka, kita filter di sini, lalu kita masukin botol, kemas, masuk ke kulkas. Kadang-kadang ini apa? Ini nitrox untuk ada rasa soda-soda gitu. Kadang-kadang ada beberapa customer, teman-teman ingin rasa kopi yang ada sedikit sensasi seperti soda gitu. Jadi dibilangnya nitrox kopi. Kita buat ini pakai ini, di blend di dalam, nanti dibotolin. Buatnya ribet. Ini hanya masukan aja buat kawan-kawan. Ketika kalian mencoba sesuatu dari awal, kalian bersenang-senang, lalu berkembang menjadi sesuatu seperti saya membuat ini, ketika akhirnya keterusan sampai saat ini dan menjadi sesuatu yang membantu buat hidup saya juga. Dan saya harapkan di video kali ini ketika kalian menonton ini, kalian ada rasa semangat, ada terpancing sesuatu untuk kalian ciptakan juga di rumah gitu. Ya, bisa menciptakan lapangan pekerjaan buat kita sendiri dulu ya, terlebih dahulu, baru mencoba untuk menginspirasi teman-teman. Akhirnya kita sama-sama punya tujuan tuh, kita bisa kemas minuman botolan. Cold brew nggak harus bicara soal kopi aja, teh juga bisa, minuman-minuman lain juga bisa. Kalian bisa buat metodenya sama, atau kalian punya resep sendiri, mencoba. Intinya di video ini, ketika teman-teman melihat dan menonton video ini, teman-teman terinspirasi dan tergerak gitu untuk menciptakan sesuatu buat hidup teman-teman sendiri gitu. Saya ingin mengajak teman-teman untuk bersemangat. Mari kita bangkit bersama, kita bangun UMKM Indonesia ini semakin lebih berjaya lagi, semakin lebih besar lagi. Kita bisa berkumpul, intinya ya, dalam satu suara ketika bicara tentang ngopi, yaitu seperti unsur yang ada di podcast Bincang Ngopi adalah musik. Apapun yang kita nikmati, apapun yang kita cari dan kita raih dalam hidup ini, tentunya ngopi and music is always makes us happy. Ketika kita happy, ketika kita bahagia, ketika kita bersenang-senang menciptakan sesuatu, ada kalanya yang kita buat itu menjadi vibrasi dan afirmasi positif untuk kehidupan kita sendiri dan untuk orang-orang yang ikut menyaksikannya. So, terima kasih kawan-kawan podcast Bincang Ngopi sudah stay tune dan menonton video ini. Sekali lagi jangan lupa juga kalian bisa mampir di podcast Bincang Ngopi yang ada di Spotify. Kalian bisa dengarkan lagu-lagu random yang sudah saya berikan. Kalian juga bisa request tema, request lagu ke podcast Bincang Ngopi yang ada di Spotify seperti apa. Kalian bisa WhatsApp seperti kawan-kawan lainnya ke nomor 0817565611. Kita bisa saling sapa. Mungkin kalian ada pertanyaan private, kalian punya pertanyaan tentang bagaimana mendirikan sebuah usaha, bagaimana cara membranding, bagaimana cara apapun itu. Semoga kita bisa berkolaborasi, semoga kita bisa diskusi bersama, dan kita jumpa dalam satu kesempatan dimanapun nanti kita berkumpul dan bersama. Asiknya kita tetap enjoy Ngopi Time and Music.
Saya Christian Bagus Anggoro, pamit undur diri. See you on the next video. Ciao.